Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya ya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk bagian berikutnya. Suara apa itu, Bah? Tanya Ayu. Suara kaki kuda? Tanya Cokro. Mereka berdua pun langsung mengintip di jendela dari penginapan rumah mereka. Setelah mereka lihat ternyata ini jelas Ayu, Mbak Arjuno dan Danyang, ucap Cokro. Bunyi suara kaki kuda terdengar kembali. Mbah Arjuno menjadi sopir dari delman itu lengkap dengan seorang wanita dengan menggunakan pakaian hitam dan sangat-sangat tertutup. Bau kembang kantil menyerbak di setiap sudut rumah warga. Bunga kantil, itu artinya Danyang itu benar-benar setan, jelas Cokro. Uspa, jangan berisik, mereka mau lewatin tempat kita, jelas Ayu. Ketika delman itu melewati tempat penginapan Ayu dan Cokro, wanita yang dipercaya sebagai Danyang dari desa tersebut menyuruh berhenti laju delman. Pah, ucap Ayu dengan lirih. Danyang itu turun dari delman, diikuti dengan Mbak Arjuno. Kita kedapatan tamu. Mereka datang dari kota. Aku rasa salah satu dari mereka adalah keturunan dari Ki Harjoyo, ucap Mbah Arjuno. Wanita itu tidak berkata apapun. Dia kembali menaiki delman itu lagi. Siapa wanita itu, Pak? Tanya Ayu. Sepertinya Danyang, jawab Cokro. Masa setan bisa naik delman sih, Pak? Tanya Ayu. Kayaknya Danyang itu masuk ke dalam jasad seorang di desa ini, jelas Cokro. Jasad? Tanya Ayu. Maksudku tubuh, jelas Cokro kembali. Delman itu melaju keluar desa. Suara langkah kakinya membuat para warga terdiam dan bungkam. Ketakutannya terus dicerna hingga menjadi pikirannya menjalar. Belum sampai di situ, Ayu dan Cokro mulai penasaran. Mengapa desa ini sangat sepi dan sunyi di malam hari? Mah, mau kemana? Tanya Cokro. Aku mau ketemu Kirman, jelas Ayu. Mau apa? Tanya Cokro. Aku mau pulang dari sini. Lebih baik alam kita bawa ke rumah sakit aja. Kita belum tahu sepenuhnya tentang desa ini. Keselamatan alam adalah prioritas utama kita, jelas Ayu. Tapi Mah, kita baru datang. Alangkah baiknya kita istirahat sebentar, jelas Cokro. Cokro mendekati Ayu dan merayunya untuk tidak keluar. Ayo Mah. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari suatu rumah yang dekat dengannya. Ah, anakku, teriaknya. Pak, itu suara apa, Pak? Ayu pun bergegas mengintip lewat jendela. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang peduli akan hal itu. Pak, kita harus menolongnya, ucap Ayu. Ma, jangan sembrono. Kita belum tahu tentang desa ini. Desa ini desa kutukan, ucap Cokro. Desa kutukan? Tanya Ayu. Desa ini adalah desa yang penuh penyakit. Kita datang pada tempat yang salah. Aku menyadari itu. Tapi apa, Pak? Tapi aku tidak bisa menolak permintaanmu, Mah. Aku menyayangimu dan juga alam. Aku tidak ingin kalian berdua menjadi korban dari kutukan desa ini. Bersabarlah sebentar, Mah, jelas Cokro yang ternyata telah mengetahui mengenai desa kutukan itu. Tolong, anakku, teriak warga itu sembari menggedok-gedok pintu sebuah rumah. Namun, tidak ada satupun orang yang berani keluar dari dalam rumahnya. Mah, duduk Mah, ucap Cokro. Tolong Pak, Bu, tolong anakku, ucap ibu itu sambil menggendong anaknya yang telah mati. Tolong, aku mohon. Teriakannya membuat hati Ayu terkikis. Dia tahu posisi ibu itu sangat sedih.
melihat di desa itu tidak ada satupun warga yang mau membantunya. "Pak," bisik Ayu sambil memohon-mohon pada Cokro untuk membantu ibu tersebut. Cokro hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju. Ibu itu masih menggedor-gedor rumah yang ditempati Ayu dan Cokro. Dia menangis di depan pintu rumah Ayu dan Cokro. Tolong anakku," ucapnya sambil menangis. Ayu pun mengintip ibu itu dari jendela. "Hah? Kok tidak ada?" tanya Ayu. Wajah ibu itu langsung berhadapan-hadapan dengan Ayu. "Mbak, tolong anakku, Mbak, tolong." Cokro langsung menarik tangan Ayu dan memaksanya untuk menunduk. "Mah, apa yang kau lakukan?" ucap Cokro. "Aku gak bisa diam, Pak. Harga diri manusia tidak dikadar dengan apapun. Kita harus menolongnya," ucap Ayu. "Mah, kita tidak ada hak untuk menolongnya. Kita di sini adalah orang asing," ucap Cokro. "Pak, begitukah pemikiranmu?" ucap Ayu. "Mah, mohon jangan keluar." Tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju rumahnya. Prak! Tamparan keras itu diarahkan kepada ibu dari anaknya yang telah meninggal. Ayu yang mendengar itu ingin menengok ke jendela, namun Cokro menahannya. "Apa maksudmu teriak-teriak?" ucap suara yang agak familiar itu. "Kir, tolongnya anakku, Kir," ucap ibu itu. "Aku ora duwe hak nulungi kowe." "Kir, kamu ingat, anakmu selamat karena menumbalkan anak warga lainnya." Ayu dan Cokro yang mendengar hal itu langsung kaget. Berarti selama anak-anak warga banyak yang meninggal, itu karena persyaratan utama untuk menyelamatkan anak Kirman. "Prak, ngomong meneh. Kowe bakal kena tulah saking danyang. Prak 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 prak." "Kowe wedi kan? Dendam keluarga Anggoro bakal mengambil tubuhmu di sini." Kirman merasa kesal. Dia pun menyeret tubuh ibu itu ke tengah-tengah. Anakku!" Anak dari ibu itu terlempar beberapa meter dari pelukan ibunya. "Mati kowe, mati, mati!" teriak Kirman sambil memukul ibu itu. Wes Kir, wes," ucap ibu itu. "Wes loro? Hatiku wes sakit dari tubuhmu yang disiksa olehku," ucap Kirman. Ibu itu merayap ke tanah untuk menghampiri anaknya. Kedua kakinya penuh darah dan tak bisa digerakkan sepenuhnya untuk melangkah. "Anakku," ucap ibu itu. Kirman mendekati ibu itu. Ibu itu menangis sambil menyebut nama anaknya. "Yo, Doyo," ucap dari ibu itu. Kirman menghantam kepala ibu itu dengan batu. Tubuh ibu itu tergeletak tewas dengan kanan tangannya ingin meraih tubuh anaknya. "Susul anakmu kalang boko," ucap Kirman. Ayu dan Cokro yang mengintip perlakuan Kirman dari sela-sela pintu semakin ketakutan. Ibu itu mati. Kirman menyeret tubuh dari ibu itu beserta anaknya. Tanpa sengaja, Ayu menyenggol kendi di dekat jendela. Maaf Pak." Kirman yang mendengar itu sadar bahwa Ayu dan Cokro sedang menyaksikan perlakuannya. Dia pun hanya membiarkannya. "Pak, aku mau pulang," ucap Ayu kepada Cokro. "Sabar mah, besok kita pulang," jelas Cokro. "Aku kasihan dengan alam," ucap Ayu. "Iya sabar mah, kita pulang bareng-bareng dari sini ya," jelas Cokro. Cokro memeluk hangat Ayu yang sangat trauma menyaksikan aksi Kirman itu. Pagi hari, pukul 5, Ayu dan Cokro menggotong membawa Alam menuju keluar desa. "Pak, kita mau kemana?" ucap Ayu. "Kita harus keluar dari sini, gimana pun caranya," ucap Cokro. Ayu dan Cokro dalam keadaan sedikit lemas. Istirahatnya tidak nyenyak karena terbawa suasana dari kasus pembunuhan oleh Kirman. Mereka saling berjaga-jaga di pagi buta untuk menghindari pengawasan warga yang sering membuntutinya. Cokro sengaja memilih jalanan yang penuh dengan pepohonan untuk menghindari kejaran warga. Dia pun memilih untuk melewati kuburan. Namun, betapa terkejutnya di saat yang bersamaan dia mendapati Kirman sedang mengambil malaya dari kuburan yang masih basah tanahnya. Ma, berhenti. Nunduk, pinta Cokro. Cokro menunjukkan telunjuknya ke arah kuburan yang telah terduduk santai seorang pria sambil memasukkan tanah kuburan itu ke dalam sebuah kain. "Itu Kirman, Pak." "Jangan berisik."
Kirman yang telah mengambil tanah itu langsung berdiri. "Ora usah ngumpet. Kowe kabeh arep mlayu saking desa iki kan?" tanya Kirman sambil menatap tajam ke arah Cokro dan Ayu yang sedang bersembunyi di balik pepohonan itu. "Mah, lari. Bawa Alam keluar dari sini, cepetan!" teriak Cokro. "Tapi Pak, aku janji akan menyusulmu." "Enggak Pak." Kirman mendekat sambil membawa golok di tangannya. Cokro memegangi pipi Ayu yang halus itu. Rona wajahnya berubah sesaat. Kedua matanya berbinar memandang Cokro yang berusaha meyakinkan hati Ayu. "Prioritas kita adalah keselamatan Alam. Kamu adalah keturunan Ki Harjoyo, orang yang dicari-cari oleh Mbah Arjuno dan warga sini." Ayu memegangi kedua tangan Cokro. "Setelah ini, aku janji akan kembali. Aku akan menghapus Muteh dari tempat ini," jelas Ayu. Ayu langsung menggendong Alam yang tubuhnya agak kurus, pucat dan lemah itu. Cokro kemudian mengambil kayu bambu yang berada di dekatnya untuk menghalangi Kirman agar tidak mengejar Ayu dan Alam. "Ra ono sing iso mlayu saking desa iki," teriak Kirman. Cokro menghadap belakang. Dia melihat gerak lari Ayu yang sudah semakin menjauh dari kuburan. "Persetan kau Kirman!" Ayu terus menjauh dari tempat itu. Suara teriakan Kirman dan Cokro masih terus bergema di sekeliling tempatnya. Nafasnya naik turun. Suara gerak kakinya menerobos apa saja yang ada di hadapannya. Kedua tangannya menahan beban Alam yang digendongnya. "Ah!" teriak Ayu. Di hadapannya telah berdiri nenek tua dan dua orang ibu-ibu sedang menghadang jalannya. "Bu, Mbah, tolong saya!" teriak Ayu. Masing-masing dari mereka saling menatap. "Wong wedok iki?" tanya salah satu dari mereka. "Tangkep utawa pateni," ucap nenek tua itu. Langkah Ayu terhenti ketika mendengar pembicaraan mereka. "Tangkep atau pateni? Maksud kalian?" Kedua kaki Ayu bergetar hebat. "Mbak, ayo ikut kami," ucap salah satu di antara mereka. Enggak. Ketiga wanita itu mendekati Ayu, namun Ayu terus menjaga jarak di antara mereka. "Mbak, ayo ikut kami," tanya mereka lagi. "Kamu bukan orang baik, persetan. Kamu mau membunuh kami kan? Jujur aja." Ketiga wanita itu tertawa kencang. "Sejak kapan pembunuh jujur, Mbak?" jawabnya. Ketiga wanita itu mengeluarkan pisau dari dalam bajunya. "Keturunan Ki Harjoyo, tanpa tirakat mutehnya, mungkin anak-anak kita masih bisa tertawa ria sampai saat ini," ucap ibu tua itu. "Aku merindukan tangisan anakku ketika dia terjatuh dari pohon mangga sebelah rumah. Kalau aku ingin sekali menyuapinya dengan tanganku yang lembut ini." Mereka bertiga saling mengadu nasib. Ayu memberanikan diri untuk menggerakkan kakinya mundur ke belakang. "Mbak, kalau kesana nanti ada Kirman. Mending sama kita saja," senyum ibu itu. Enggak mau." Ayu berlari meninggalkan mereka bertiga. "Kuat lari sampai mana, Mbak?" Ayu terus berlari sambil menahan beban berat di kedua tangannya. Seluruh wajahnya Ayu terus berlari sambil menahan beban berat di kedua tangannya. Seluruh wajahnya memerah menahan sakit yang baru terasa di sekujur tubuh. Ketiga wanita itu bergerak dan mengejar Ayu sambil menodongkan pisaunya. "Gara-gara muteh, anakku mati kabeh," ucap ibu tua itu. Ayu terus berlari tanpa menghiraukan tawa ketiga iblis berwujud manusia itu. "Ayo Mbak, sini ikut kami." Dia sudah kehilangan seluruh tenaganya. Tanpa disadari, kakinya tersandung kayu. Bruk. Alam terjatuh bersama dengan Ayu. Ketiga wanita itu sudah mendekatinya. Ayu terus merangkak sambil memegangi Alam. Kedua kakinya sulit digerakkan. "Kata Kirman, kalau kita berhasil membunuh anak kamu, maka muteh di desa kami akan hancur dan lenyap," jelas salah satu dari mereka. "Tidak, kalian itu dibodohi oleh Arjuno sialan itu. Kalian jangan percaya," ucap Ayu sambil menangis. Dua dari ketiga wanita itu menyeret kaki Ayu dengan keras. "Ah, sakit. Ambil anaknya," perintah wanita tua itu kepada temannya. Alam diambil oleh salah satu teman mereka. "Alam, lepaskan anakku, setan!" teriak Ayu. "Mbak pernah dikuliti belum?" tanya ibu itu kepada Ayu. "Lepaskan anakku, aku mohon,"
pinta Ayu sambil menangis dan memohon-mohon kepada mereka. Anakmu? Dia terkena penyakit yang sama? Tanya ibu itu. Hah? Kedua temannya kaget mendengar hal itu. Iya, anakku juga terkena kutukan. Kalian mau membunuh anakku pun tidak membuat desa kalian terhindari dari kutukan, jawab Ayu. Kedua temannya mendekati ibu yang memegangi Alam. Dia memperhatikan dengan seksama satu persatu bagian tubuh Alam. Sama dengan penyakit anakku, ucap ibu tua itu. Sudah, tidak usah ragu, bunuh anaknya, ucap temannya. Kamu mau membunuh anakku? Tanya Ayu dengan tatapan kosong. Apa urusanmu, Mbak? Senyum ibu tua itu. Anakku, dia adalah darah dagingku. Jika kamu membunuh dia, sama saja kamu membunuhku, ucap Ayu. Aku tidak peduli. Ibu tua itu mengangkat pisaunya dan bersiap untuk membunuh Alam. Jangan dibunuh, ucap suara penuh wibawa itu yang tak lain adalah Mbah Arjuno. Bah, jenengan tang mriki, ucap ibu itu. Jangan dibunuh, ucapnya lagi. Mbah Arjuno mendekati Ayu. Yang harus dibunuh adalah dia, ucapnya sambil tersenyum. Ketiga ibu itu tersenyum lalu mendekati Ayu dan terhenti tepat di belakang Mbah Arjuno. Bapakmu sudah membuat sengsara desa, siap untuk menebus dosa-dosanya? Tanya Mbah Arjuno. Aku gak tahu apa-apa tentangnya. Aku gak tahu. Aku tidak tahu. Tolong jangan libatkan aku dalam masalah ini, pinta Ayu sambil menangis. Manusia itu ketika sudah salah tidak mau mengaku dengan kesalahannya sendiri. Betul, Mbak? Tanya Mbah Arjuno. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong kasihani kami. Niat kami datang dari kota hanya untuk mengobati anakku saja. Tolong, pinta Ayu. Begini saja, Mbak. Bagaimana kalau anak Mbak akan dijadikan tebusan? Jika dia berhasil berpuasa muteh dan sehat kembali, maka kalian boleh keluar dari desa ini. Bagaimana? Ucap Mbah Arjuno. Ayu mengangguk. Tapi jika gagal, kalian harus menjadi lemah layat. Mbah Arjuno beranjak bangkit. Bawa mereka ke desa, ucap Mbah Arjuno. Ketiga wanita itu segera membawa Ayu dan Alam menuju desa. Mereka akan dijadikan percobaan dari muteh itu sendiri. Sesampainya di desa, Ayu terkejut ketika mendapati suaminya telah diikat di tengah kayu besar. "Pak!" teriak Ayu. "Ayu, maafin aku," ucapnya. "Apa yang kau lakukan brengsek kepada suamiku?" ucap Ayu dengan kasar kepada Mbah Arjuno. Namun Mbah Arjuno hanya tersenyum. Para warga telah mengerubungi Cokro yang tengah diikat. Mereka menantikan eksekusi kematian bagi orang asing yang memasuki desa tersebut. Kau bukan orang yang pertama yang akan kita eksekusi. Sebelumnya, sudah ada beberapa orang yang telah kami eksekusi mati di tempat ini. Maksudmu? Setiap orang yang datang dari kota, mereka adalah penyakit bagi kita semua. Sebelum keturunan dari Kiraharjo menghilangkan muteh, kita semua bisa membunuh seluruh orang kota sebagai tumbal daripada danyang di sini. Jelas, Mbah Arjuno. Sialan, persetan, iblis bajingan, kau akan mendapatkan karma dari ini semua, umpat Ayu. Sayangnya, kita sedang menghadapi karma yang telah bapakmu lakukan kepada kami, ucap Mbah Arjuno. Bapakku ingin menyelamatkan desa ini dengan melakukan muteh. Kalian tahu apa tentang tirakat itu? Dia melakukan ini karena banyak sekali pengguna ilmu hitam yang mengambil tanah kuburan agar kekuatannya tidak luntur, ucap Ayu sambil tersenyum kesal. Prak. Ayu, teriak Cokro. Bibir Ayu berdarah karena tamparan keras dari Mbah Arjuno. Cuy, sampai kapanpun jasadmu tidak akan diterima di bumi, karena bumi akan muntah dengan tubuhmu yang busuk itu, ucap Ayu sambil tertawa. Ayu, hentikan! Ikat dia bersama dengan suaminya. Ketika ibu itu mengikat tubuh Ayu di sebelah Cokro, suaminya. Lepaskan istriku. Kirman keluar dari kerumunan warga sambil membawa belati. Man, jangan keras-keras.
Kasihan, takut dia kesakitan. Senyum Mbak Arjuno. Hentikan, jangan sentuh istriku. Kirman mendekati Ayu. Mbak, kalau sakit ngomong ya. Senyum Kirman. Jangan. Kirman melubangi sedikit perut bagian kiri Ayu. Di situ Ayu menjerit keras kesakitan. Hentikan, teriak Ayu. Mbak Arjuno masuk membawa Alam ke dalam rumahnya. Alam akan dijadikan percobaan untuk melakukan muteh di desa tersebut. Jika berhasil, kabar baiknya Ayu akan dilepaskan. Namun jika gagal, Ayu dan keluarganya hanya akan menjadi bangkai yang terlupakan di desa tersebut. Arjuno sialan, teriak Cokro. Habis ini kamu loh mas, jangan kebanyakan teriak, ucap Kirman dengan santainya. Persetan kau Kirman, aku akan membalas semua ini. Aku akan membunuhmu. Paling tidak, kau jangan bicara yang tidak-tidak mas. Seekor anjing akan terus menggonggong selama di lehernya masih terikat rantai. Paham maksud saya mas? Tanya Kirman. Lepaskan istriku. Mbak, mau dicongkel matanya atau payudaranya dulu yang aku kuliti? Senyum Kirman. Cokro menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membantu istrinya, Ayu. Kirman terus-menerus menggoda Ayu dengan kata-kata yang tidak pantas. Ayu. Tubuh Ayu telah lemas penuhnya. Darahnya terus mengalir deras dari perutnya. Padahal saya lukain sedikit loh mbak. Kok darahnya banyak banget. Kirman, hentikan, pinta Cokro sambil memohon-mohon. Karena merasa kasihan, Kirman pun menyudahi penyiksaan tersebut. Aku tidak ada hak membunuh keturunan Kiraharjo, karena yang akan membunuhnya adalah tangan dari Mbah Arjuno itu sendiri, ucap Kirman. Para warga masih bersorak ria sambil mengumandangkan suara. Pateni, pateni, pateni. Wes, ngesok meneh. Jam 9, orang ini akan dieksekusi. Setuju? Kirman memprovokasikan para warga untuk menyetujui aksi eksekusi terbuka itu. Para warga pun membubarkan diri. Kini, hanya Cokro dan Ayu yang masih berada di tengah-tengah pemukiman warga dengan posisi tubuhnya masih terikat oleh kayu besar. Ayu, kamu masih hidup? Tanya Ayu. Pah, ucap Ayu dengan lirih. Mah, kamu masih hidup. Selamatin Alam. Kita akan menyelamatkannya. Kita akan keluar dari desa ini bersama-sama. Jangan berpisah lagi, Pak. Jangan berpisah lagi, Pak. Enggak akan. Aku tidak akan membiarkanmu terpisah sejengkal pun dariku, Mah. Ayu memandangi darah yang berada di perutnya. Bibirnya memutih dan pucat. Aku diracunnya. Mah, kamu kenapa? Tanya Cokro. Aku gak apa-apa, senyum ayah. Senyum Ayu. Wajah Ayu benar-benar pucat. Belati itu mengandung racun, sehingga tubuhnya menjadi lemas dan nafasnya agak sesak. Belatinya beracun, ucap Ayu. Mah. Cokro menggoyang-goyangkan kayu besar itu, namun tetap saja tak ada hasil yang membuatnya mampu menolong Ayu yang sudah berada di ambang kematian. Seketika Ayu pingsan dalam keadaan terikat. Tubuhnya sudah tumbang duluan. Hingga malam hari tiba, para warga masih memandangi mereka berdua dari dalam jendela rumahnya masing-masing. Tak ada yang mempedulikannya, tak ada yang menolong serta membantunya. Mereka berdua seperti bangkai yang siap dihinggapi oleh gagak-gagak yang berseliweran di langit. Namun, ketika beranjak tengah malam, Cokro mendapati seseorang yang keluar dari dalam rumah Mbah Arjuno. Orang itu mengenakan tudung dan berjalan berhati-hati sambil menengok kanan kiri. Cokro segera mempersiapkan diri bila mana orang itu akan melukainya atau membunuh Ayu secara tiba-tiba. Namun, orang itu mengarahkan kedua tangannya ke bawah sebagai tanda kalau dia merupakan orang baik. Siapa kamu? Tanya Cokro. Jangan berisik. Aku akan membantumu menjebak Arjuno. Menjebak? Anakmu sedang melakukan muteh. Tirakat itu adalah palsu, ucap wanita itu. Maksudnya? Tanya Cokro. Sebentar. Aku ingin menyembuhkan istrimu dulu. Dia terkena racun yang diselipkan dalam belati, ucap wanita itu. Kau wanita yang bersama Mbak Arjuno di delman itu? Ucap Cokro. Aku adalah wadah dari danyang itu. Ketika ada orang yang akan dijadikan tumbal, Mbah Arjuno
akan merasuki tubuhku dengan danyang itu yang bertujuan untuk menundukkan para warga agar percaya kepada perintahnya, ucap wanita itu. Lalu, mengapa Kirman mengambil tanah kuburan? Lemah layat itu akan diambil tepat setelah orang itu meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitam milik Mbah Arjuno, ucap wanita itu sambil mengoleskan ramuan obat ke perut Ayu. Kabarnya istrimu adalah keturunan dari Ki Raharjo, betulkah? Tanya wanita itu. Bagaimana kau tahu? Setiap tahunnya, orang yang mendatangi desa ini akan ditanya mengenai keluarganya. Namun, Mbah Arjuno lebih dulu mengetahuinya tanpa harus menanyakan langsung terhadap istrimu. Yang memberitahu adalah danyang yang memasuki tubuhku, ucap wanita itu. Kamu asli penduduk sini? Tanya Cokro. Aku adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari pembantaian keluarga Anggara. Anggara adalah nama bapakku. Dia bersama dengan ibu dan adikku tewas dibunuh oleh Arjuno biadab itu, ucap wanita itu. Tenang saja, nasibmu dan nasibku sama. Kita sama-sama ingin selamat. Besok pagi sebelum jam 9, aku akan menyelesaikan itu semua. Maksudmu menjebak Mbah Arjuno? Iya, yang aku tahu, bapak dari istrimu itu tidaklah jahat seperti rumor yang beredar. Tujuan melakukan mute adalah untuk menghancurkan ilmu hitam milik Mbah Arjuno. Namun, karena dia juga bekerja sama dengan Danyang yang merupakan penunggu desa ini, dia memfitnah Ki Raharjo sebagai dalang dari segala penyakit aneh itu. Berarti ini hanyalah akal-akalan dari Mbah Arjuno saja. Benar. Dia yang menebarkan ketakutan dengan menjebak seluruh anak warga dengan penyakit aneh itu agar kekuatannya kekal dan abadi. Lemah layat itu juga bertujuan sebagai salah satu cara dari keberhasilan ambisinya untuk mempertahankan ilmu hitamnya yang juga menebarkan penyakit. Cokro dijelaskan secara rinci oleh wanita tersebut. Aku titipkan belati kecil ini. Jika ikatanmu telah terbuka, tusuk bagian dada kanan Kirman. Kenapa harus kanan? Karena itu lebih memudahkan Kirman tewas cepat dibandingkan menusuk ke bagian leher dan lainnya. Wanita itu pun kembali ke dalam rumah Mbah Arjuno sambil menutupinya dengan tudung. Cokro lupa menanyakan nama dari wanita itu. Besok adalah karma bagimu, Arjuno, ucap Cokro. Keesokan harinya, para warga sudah berkumpul di tempat tersebut. Dimulai menyaksikan acara pengeksekusian dari Cokro dan Ayu. Cokro telah menyiapkan belati itu di belakang pundaknya. Mbah Arjuno keluar bersamaan dengan wanita yang ditemuinya semalam tadi. Para warga desa, perhatikan dengan seksama orang asing ini. Dialah yang telah membuat kekacauan terhadap semuanya. Sebentar lagi, kita akan membunuhnya dan menghilangkan seluruh penyakit aneh di desa ini. Para warga bersorak riang sambil melantunkan kata-kata, Pateni, Pateni, Pateni. Kirman segera mengeluarkan belati yang sama ketika menusuk perut Ayu. Sedari tadi Ayu belum juga sadar. Dia masih dalam proses penyembuhan. Bagaimana keadaan anak dari mereka, Nyimas? Tanya Mbah Arjuno. Anak itu aman, jawabnya dengan tenang. Bagus, sebentar lagi kekuatanku akan abadi, senyumnya. Ketika Kirman membukakan ikatan tali Cokro, dengan cepat Cokro menusuk dada kanan Kirman. Kirman hanya memandangi belati itu. Dari mana belati itu? Tanya Kirman. Tentu saja, seluruh warga histeris melihat Kirman ditusuk oleh Cokro. Tanyakan pada orang yang kau percayakan. Kirman langsung menghadap ke arah Nyimas yang sudah siap menusuk Mbah Arjuno dari belakang. Bah, awas! Teriak Kirman. Mbah Arjuno terkejut ketika Nyimas telah dulu menusuknya dari belakang. Ini untuk ayah, ibu dan adikku yang telah kau korbankan demi ilmu hitammu. Para warga berhamburan lari menyaksikan itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Brengsek kau Nyimas, ucap Mbah Arjuno. Mas, cepat selamatkan istri dan anakmu, lalu pergilah dari sini, teriak Nyimas. Cokro langsung melepaskan ikatan tali Ayu. Kirman tewas di tempat karena pendarahan di dada sebelah kanannya. Nyimas, tolong jaga Ayu sebentar, teriak Cokro. Nyimas pun menuju ke arah Cokro dan menjaga Ayu agar terhindar dari kepungan warga. Cokro langsung berlari ke arah rumah Mbah Arjuno, menggendong Alam yang masih terbujur kaku di dalam ruangan khusus.
Cokro mempercepat langkahnya untuk menuju ke arah Ayu dan Nyimas. Tampaknya Mbak Arjuna masih bisa bergerak. Di mana lokasi tempat yang paling dekat dengan jalan raya? Arah kuburan. Cokro yang menggendong Alam, sedangkan Nyimas merangkul tubuh Ayu yang masih belum sadar. Mereka melarikan diri untuk menuju ke arah kuburan yang mana jalur alternatifnya sangat cepat menuju jalan raya. Mbak Arjuna belum menyerah. Dia pun mengejar keempat orang tersebut. Kita mau kemana? Tanya Cokro. Kita menunggu Delman. Delman? Iya, Delman yang berlalu lalang melewati jalur ini. Hanya ada di jam-jam pagi seperti ini, ucap Nyimas. Tunggu, persetan, teriak Mbak Arjuna. Jalan terus, jangan lihat ke belakang, ucap Cokro. Mereka berempat telah berada di kuburan dan melewati pemakaman itu sambil menatapnya dengan tatapan takutnya. Terus jalan, sebentar lagi sampai. Ketika Mbak Arjuna melewati kuburan, dia terjatuh tepat di sebuah makam yang dikenalnya. Di hadapannya telah berdiri 3 sosok yang benar-benar marah akan tingkahnya. Wah, kamu sudah mati. Jalan terus, ucap Cokro. Nasib Mbak Arjuna yang berhadapan dengan 3 sosok yang diyakini sebagai keluarga dari Nyimas, yaitu keluarga Anggara, berada di ujung tanduk. Mbak Arjuna segera berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran dari ketiga sosok yang hanya tampak di hadapannya saja. Namun, naas, dia tersandung kayu yang menghalangi jalannya. Perut Mbak Arjuna tertusuk patahan kayu kuburan yang berada di hadapannya. Mbak Arjuna tewas dengan seketika. Cokro dan Nyimas sudah berada di jalan raya. Dia pun menunggu sejenak Delman yang melintasinya. Selang beberapa menit, Delman yang dikenalnya datang untuk menjemput mereka. Kamu? Tanya Cokro. Sudah, cepat naik. Desa ini sudah tidak aman. Jelas sopir Delman yang sempat mengantarkannya menuju ke desa tersebut. Kamu bisa tahu kita mau kabur dari mana? Tanya Cokro. Istri Mas menceritakan kepada saya bahwa dia merasa aneh dengan desa itu. Makanya tiap hari saya berkeliling menantikan kalian untuk kabur dari desa tersebut. Sopir itu mengantarkannya keluar dari desa tersebut. Kirman dan Mbak Arjuna tewas karena tulahnya sendiri dalam mewujudkan ambisinya. Sopir Delman itu mengarahkan kepada Cokro menuju tabib. Mereka pun beristirahat sejenak sebelum berpamitan satu sama lain. Jangan pernah masuki desa itu lagi, pinta sopir Delman itu. Kau adalah keluarga Anggara kan? Tanya supir Delman itu. Iya. Keluargamu? Mereka menjadi penjaga rumah layak di desa itu. Mereka juga yang telah membuat Arjuna tewas. Jelas Nyimas. Sebulan setelah kejadian itu, kondisi Alam semakin membaik. Sakit aneh itu berhasil disembuhkan oleh tabib andalan sopir Delman tersebut. Hingga akhirnya mereka berempat kembali ke kota. Dan kisah itu menjadi pengalaman terhebat dari setiap masing-masing mereka. Namun, setahun setelah kejadian itu, masih ada saja orang kota yang minta diantarkan ke desa itu kepada sopir Delman itu. Mas, antarkan saya ke desa ini, pinta orang asing itu. Mau apa? Mau bertemu Mbak Arjuna. Sopir itu langsung terdiam. Dia kaget bukan kepalang. Padahal 1 tahun yang lalu Mbak Arjuna telah meninggal dunia. Dapat dari mana alamat ini, Mas? Dari Mbak Arjuna sendiri. Mbak Arjuna sudah mati, jelas sopir itu. Terus, kemarin saya ketemu siapa? Bulu kuduk mereka berdua merinding hebat. Dia sadar bahwa Mbak Arjuna masih meneror para pasien yang ingin berkunjung ke tempatnya. Tamat. Dan demikianlah kisah yang dituliskan oleh Restu Wiro Atmojo. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah.